Sekarang kita akan bicara soal materi dasar menurut akupuntur. Ya. Nama mata kuliahnya menghayal ya Bapak Ibu ya. Jadi siapkan yang kira-kira mau menghayal. Nah, ini adalah materi dasar dalam TCM, TCM. Ada Qing, ada Qi, ada Sen. Sen ini SHN harusnya ya, bukan SEN. Nah, ini materi dasarnya. Maka terbuatlah tubuh ini. Ya. Qing, Qi, dan Sen. SHN ya, mohon maaf. Ada nomor 1 namanya Qing bawaan dan Qing didapat setelah lahir. Qing bawaan itu adalah suatu dasar materi dari pembentukan tubuh. Bawaan berarti dapatnya dari mana teman-teman? Dari lahir. Dari lahir. Bawaan lahir. Yang lainnya dapatnya dari orang tua, betul. Ya. Dari gen ya, Pak. Gen dari orang tua ya. Nah, ini materi dasar pertama adalah Qing bawaan. Yang kedua adalah Qing didapat atau materi yang didapat dari hasil pengolahan makanan dan minuman. Apa guna Qing didapat itu? Untuk membesarkan si Qing bawaan. Qing bawaan tidak akan bisa berkembang kalau nggak ada Qing didapat. Secara umum, nomor 2, Qi mempunyai pengertian luas secara garis besar ada 3 golongan. Ada yang mengatakan sebuah materi tertentu, ya, atau di dalam pengertian Kung Qi adalah hawa udara. Ada yang mengatakan bahwa faal dan dayanya adalah Qi pada organ. Kalau dia ada Qi di jantung, namanya Qi jantung. Ada Qi di hati, namanya Qi hati. Ada Qi di ginjal, namanya Qi ginjal. Ya, maka kemarin kalau saya nggak hilaf, saya sudah pernah bicara bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Anda saat ini dalam usaha hidup, berkedip, senyum, mengangguk, menggendong anak, menggaruk, ketawa, itu semuanya pakai Qi. Ya, saya sudah pernah katakan ya, bahkan untuk mohon maaf, pup Anda keluar dari perut Anda menuju kakus Anda itu kalau nggak terdorong oleh Qi nggak akan keluar. Pipis Anda nggak akan mancrut keluar, muncar keluar, nggak akan. Yang ada dia meleleh bisa jadi gitu ya. Itu mungkin. Tapi keluar aja untuk meleleh dia butuh Qi. Oke. Berikutnya, fenomena yang diperlihatkan organ dalam proses pergerakannya. Contoh, Qi naik ke atas pada saat marah, bergerak lambat pada saat gembira, dan turun pada saat takut. Inilah fenomena yang diperlihatkan oleh organ. Ya, maka dilihat pada saat Qi naik ke atas pada saat marah, matanya menjadi merah, mukanya menjadi merah. Ya. Sen adalah keseluruhan pemikiran, hasrat, serta gerak perubahan dalam hidup. Ya, kalau sekarang dilihat masing-masing orang mempunyai penilaian sendiri pada saat orang-orang melihat wajah orang lain. Pada saat waktu tersebut dia katakan bahwa sennya kuat, sennya bagus, sennya jelek, sennya datar. Ya, ada orang yang kalau lagi gembira, wah sennya ini nih, bagus nih, gitu ya. Ada orang yang mukanya memperlihatkan sen yang nggak oke, terutama orang-orang yang sakit. Ya, ada orang-orang yang kelihatan gembira tapi dia sakit. Ya, dia kelihatan gembira, padahal dia sakit. Dari mana kelihatannya? Sen. Air muka bisa kelihatan, gerak-geriknya, hasratnya bisa kelihatan. Oke. Nah, oleh karena itu terkadang bukan terkadang ya,
salah satu keilmuan yang digunakan di TCM ini adalah melihat sen seseorang. Ya, kalau sennya kuat, kalau sennya lemah, maka walaupun sakit apapun yang dilakukan adalah meningkatkan sennya dulu. Bagaimana cara meningkatkan sennya? Nah, itu nanti kita pelajaran lain lagi. Tapi pada prinsipnya, sakitnya apa aja, sennya jelek, maka sennya dulu ini naikin. Bukan penyakit yang diurus. Ya. Dan misalnya ada orang sakit X, yangnya defisien. Sakitnya kelihatan nggak enak karena organ yin-nya masalah. Ya, udah. Akhirnya yang dilakukan adalah melakukan terapi meningkatkan sen. Dengan cara apa? Ya dikasih air hangat, dikasih air manis hangat, dipijitin, dikasih panas-panas di lehernya, ya, ditusuk GB20-nya, misalnya gitu ya. Nah, itu untuk meningkatkan sennya. Ditingkatkan oksigennya ke otak, ya, rencungnya ditusuk, supaya dia meningkatkan kadar oksigen darah, oksigen ke otak, naik dia sennya, baru beresin yang lain. Ya, semangat, bentuk dan gerak pikir, ya, serta hasrat. Fenomena keseluruhannya diperlihatkan oleh tubuh manusia dalam keadaan fisiologis dan patologis. Ya, ada orang yang fisiologis, orang yang sehat dari sisi tubuh, tapi sebenarnya batinnya lagi lagi sakit batinnya. Ada. Ya. Pada saat itu ya, kita ngomong pada saat itu ya. Kamu kan suka olahraga, kok kamu kayaknya kok badan kamu kayak orang nggak tidur 3 hari sih. Nah, gitu. Kamu kan suka olahraga, makan sehat, semuanya sehat. Jadi kok, nah itu dia. Ya. Nah, jadi teman-teman, saya pikir sudah nyangkut nih ya pikiran seperti, karena apa yang dilakukan oleh teman-teman dalam menilai seseorang pun demikian. Kok kamu kelihatan muka lemas banget sih? Kenapa? Ya, gitu ya. Kamu kenapa? Kok mata jelalatan? Kok kamu jalan perut kenapa kok kamu jalan sambil membungkuk sih, megangin perut? Ada apa perutnya? Kok kamu pucat? Kok kamu sepertinya kayak orang sedang menahan marah? Ya. Sampai wajah pun bisa memberikan penilaian memberikan gambaran terhadap organ dalam manusia. Next. Qi, Xie, Qin, Ye, dan Qing. Ya. Unsur dasar pembentuk dan pemelihara tubuh manusia adalah Qi, Xie, Qin, Ye, dan Qing. Mengatur fungsi jaringan dan organ tubuh, menunjang aktivitas fisiologis dari Changfu dan atau organ dalam. Qi tadi kita sudah bicara. Ya. Xie, Xie ini apa Xie ya? Ada yang ingat? Xie? Darah. Ada yang tahu Qin Ye? Cairan. Cairan dalam tubuh. Ya. Qing adalah materi yang dibagi dua menjadi materi yang didapat dan materi yang dibawa. Ya, bawaan. Jadi inilah unsur-unsurnya, unsur dasar pembentuk dan pemelihara, mengatur fungsi jaringan dan organ tubuh, menunjang aktivitas fisiologis dari Changfu atau organ dalam. Kalau nggak ada salah satu daripada ini atau salah satu bermasalah dari sini, maka itu adalah bermasalah. Qi adalah partikel yang bergerak, Xie pada dasar bersamaan dengan darah, Qin Ye semua cairan penting dalam tubuh. Qing adalah materi dasar pembentuk manusia. Ya, tadi ada Qing bawaan dan Qing didapat. Qi, ya, merupakan unsur dasar dari segala fungsi organ tubuh. Merupakan unsur dasar dari segala fungsi organ tubuh. Unsur dasar ya. Jadi segala sesuatu yang bergerak, digerakkan, itu ada Qi-nya. Ya, walaupun dikatakan otot-otot yang bergerak secara otomatis, ya. Otot apa tuh? Otot polos atau otot lurik ya? Itu bergerak sendiri. Contohnya
tidak dikuasai oleh pikiran adalah otot dari jantung. Otot kita bernafas ini ototnya bergerak sendiri, membuka, meregangkan dan menutup, dan meregangkan dan menutup. Nggak kita suruh-suruh dia, nafas sendiri. Ya. Jadi unsur dasar ini semua segala fungsi organ tubuh, mbok organnya bergerak, mbok tubuhnya bergerak, jarinya bergerak, tangannya bergerak, kakinya bergerak, matanya berkedip, kupingnya bergerak-gerak, mulutnya membuka, bibirnya bergerak, hidungnya kembang kempis, semuanya. Jadi banyak sekali, ya. Banyak kan? Iyalah, jadi pengertiannya sangatlah luas, ya, Ci ini. Ci merupakan partikel renik yang membentuk tubuh katanya. Jadi, kalau dalam TCM, tubuh ini dibentuk dari partikel-partikel renik, partikel-partikel kecil, ya, digabung-gabung, ditempel-tempel jadi dibentuk tubuh. Sama dengan rumah Bapak Ibu semuanya, dari pasir, dari semen, dari air, dari batu, disatuin, dilem sama dia pakai campuran air, semen, dan pasir, nempel jadi bentuk rumah. Sama. Ya. Jadi Ci ini membentuk tubuh dari partikel-partikel dan memelihara semua aktivitas tubuh agar menjadi bernyawa. Artinya apa? Artinya ya bergerak, berpindah, itu bernyawa. Bernafas, bicara. Ya, tubuhnya itu bergerak. Nah, itu bernyawa. Ci dengan pengertian pengatur dan penggerak aktivitas seperti tadi saya katakan, Ci di setiap organ seperti Sinci, Feici, Gangci. Mungkin ada yang sudah paham Sinci, Feici, Gangci, Sinci nih? Ada yang tahu teman-teman Sinci? Ci jantung. Yes, Pak Kadir, Pak Sidik. Terima kasih. Kalau Fei? P itu ci limpa barangkali. Paru. Paru. Iya. Terus Kang Ginjal. bukan liver. Liver itu. Ya. Jadi Ci-nya berada dalam organ Changfu. Ya. Jadi dapat terlihat dari aktivitas masing-masing organ, jaringan, dan meridian semuanya. Itulah Ci. Ci patologis, Ci sindrom Ci peredaran darah tidak lancar. Sindrom Ci tertekan. Sindrom Ci mengalir ke arah yang salah. Sindrom Ci kekurangan Ci. Sindrom Ci melarang. Nah, jadi di dalam TCM penyakit itu gara-gara dua, Ci dan Xie. Gara-garanya cuma itu. Ya. Ini contoh Ci patologisnya. Kalau dia peredaran darah tidak lancar, kalau dia tertekan, kalau dia mengarah ke arah yang salah, kalau dia kekurangan, kalau dia melorot ke bawah, masalah. Ada yang tahu nggak ciri kalau peredaran darah tidak lancar? Adanya apa? Sumbatan. Ya, terjadinya apa rasanya? Pegal-pegal. Pegel-pegel. Kalau tertekan? Tertekan? Sakit. Saat tidur, bisa. Ci mengarah ke arah yang salah? Ada yang tahu kalau Ci mengarah ke arah yang salah? Sendawa. Sendawa boleh, terima kasih Bu Laila. Namanya Ci berbalik. Ya, Ci berbalik harusnya dia ke bawah, malah dia ke atas. Jadi bunyi gitu ya. Kekurangan Ci gimana kekurangan Ci? Ucat. Lemes, layu, lunglai. Kalau Ci melorot, ada yang tahu Ci melorot? Bu Siti? Turun.
Yo, es melorot ya pasti turun. Apa contohnya? Apa kira-kira Bu Siti? Lucu. Ada yang pernah dengar hernia? Turun bro. Oh, turun Ya, berat. iku bahasa Inggrisnya turun bro. Pak Bukan, thank you. Hemoroid. Hemoroid. Ya, isinya melorot ke bawah. Turun bro, hernia, ya. Itu ciri-ciri yang Anyang-anyangan gitu ya Pak ya? Bisa juga ya? anyang-anyangan berbeda. Oh beda. Jadi perlu dipahami, ini saking pentingnya, dia tadi saya bilang menguasai di seluruh tubuh. Bu Egi, kira-kira tubuh kita ini yang paling atas di dada kita isinya apa aja? Paru-paru, jantung. Paru-paru dan jantung. Ya Pak Sidik, kenapa dia nggak jatuh ke bawah Pak Sidik? Emang ada cantolannya? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Itu salah satu ciri-ciri bahwa setiap organ berada di tempatnya itu ditahan atau dijaga oleh Qi. Ditopang oleh Qi. Yang bawah kalau kita lagi kopsten nggak turun ke atas. Kalau kopsten itu kepala di bawah kaki di atas ya Bapak Ibu ya, kopsten. Itu yang namanya usus nggak jatuh ke dada loh. Kenapa nggak ambrol ke dada? Padahal panjang. Jadi Qi itu menguasai hal tersebut, membantu, bukan membantu, memastikan bahwa organ-organ dalam kita itu berada pada tempatnya. Andaikan umpama misal yang namanya usus jatuh pada saat kita lagi sedang kopsten ke jantung dia, pas turun nyangkut jantungnya kelibet coba. Bisa nafas. Wow, Mate. itu dia Bu. Ya, kira-kira demikian. Qi macam dan sumbernya. Yuan Qi ada Qi bawaan. Yuan Qi, Qi bawaan. Qi bawaan seperti apa? Segala sesuatu, ya saya bilang nih segala sesuatu ini dari TCM ya. Jadi berbeda dengan yang medis. Harap yang medis meletakkan dulu jaket dan topi medisnya. Sekarang kita berada di pelajaran Chinese medicine, akupuntur. Yuan Qi atau Qi bawaan, segala sesuatu yang diberikan oleh orang tua kita membuat kita, itu adalah Qi bawaan. Dalam kitabnya yang menghampiri yin dan bergumul dan bersatu dan bergumul dan jadi kita. Ya, dalam kitabnya begitu tuh. Yuan Qi, Qi bawaan. Oleh karena itu, pernah mungkin saya katakan di kelas ini juga, waktu dulu, jangankan waktu dulu, waktu sekarang deh, kalau masih ada orang tuanya, ketemu sama teman-teman orang tuanya, ya dari mana kita nggak tahu. Oh, ini Pak Sidik, anaknya Pak Sidik ya. Nah, gitu kan. Ih, matanya persis, senyumnya persis kayak ayahnya. Tapi rambutnya kayak ibunya. Ini Bu Egy ini kayak siapa ya? Kayaknya kayak neneknya deh. Tapi kalau lagi ngelirik ini persis ibunya. Kalau lagi ketawa nih kayak bapaknya gitu. Atau siapa yang paling dominan kelihatan dan paling resesif kelihatan. Dominannya adalah segala sesuatu yang terlihat, ya. Misalnya Bu Nisa, wajahnya, tinggi badannya, bentuk badannya kayak ibunya. Tapi kalau ngomong, kalau udah marah, kayak bapaknya. Percis nggak lewat sedikit pun, kayak bapaknya. Panton kayak ibunya. Tapi kalau senyum kayak bapaknya. Gitulah. Apalagi lirikan aja mirip sama anak sama bapaknya. Gimana kalau penyakit? Udah jelas. Kok nggak timbul semuanya?
Ya tergantung pada saat dia sakit, maka yang paling lemah dari organ tubuhnya itu yang menjadi masalah nantinya. Otomatis orang yang dicampur orang yang dibawa, diberikan ya oleh bibit yang ada yang positif, ada yang resesif, ya. Yang resesif bisa kelihatan, yang positif bisa kelihatan. Ya. Jadi oleh karena itu bukan terkadang banyak sekali informasi-informasi yang harus digali dari sebuah diagnosa yang berhubungan dengan orang tuanya. Contoh, ada orang datang ke klinik Anda, Pak Sutri, belum punya anak, udah 3 tahun nikah. Iya kan? Yang ditanya pertama kali apa? Ada yang bisa kasih masukan? Yang pertama kali tanya apa? Anak. Keturunannya ada yang Mandul enggak? Mandul enggak? Keturunannya mandul enggak? ya gitu ya. Ada lagi yang lain? Anak. Ada lagi yang lain? Pertanyaannya apa kira-kira? Pertanyaan yang pertama, tidur bareng apa enggak? Ya kalau nggak tidur bareng. Gula apa tidak gitu ya Pak? Kalau nggak tidur bareng udah 5 tahun juga nggak punya anak ya. Baik. Jadi salah satu pertanyaan, bukan mungkin pertanyaan utama, tapi salah satu mungkin orang akan bertanya, kalau sisi ayahnya keturunannya ada berapa bersaudara? Sisi istrinya ditanya, berapa saudaranya kamu? Dua-duanya anak tunggal. Terus maksud lo mau punya anak banyak gitu kan? Bisa, bukan nggak bisa. Ya bisa, bukan nggak bisa. Tapi tingkat kesulitannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang punya dari orang tua yang punya keturunan anak banyak. Gitu. Kalau misalnya anak sama-sama dikit, kita kan nggak tahu nih kasus orang tuanya di sana. Jangan-jangan dia sudah sama komitmen, kita punya anak satu aja ya, nggak boleh lebih. Bisa jadi. Makanya anak satu terus. Gitu. Nah, itu merupakan salah satu hal yang bisa ditanyakan. Itulah cibawaan. Ya, badannya kurus, badannya tinggi, badannya pendek, badannya gempal. Ya, udah. Mempunyai potensi besar ke arah sana. Ya, potensi besar. Yuanci nomor 1, semua yang di bawah 2, 3, 4, 5 didapat, itu semua adalah Qi yang membantu diperlukan oleh Yuanci untuk berkembang. Ya, untuk berkembang. Tanpa itu, no way. Tidak akan berkembang. Atau berkembangnya susah. Ya. Yuanci, Qi utama dalam tubuh adalah Qi utama di antara semua tubuh. Diasalkan dari Qi kongenital yang terletak pada sen atau ginjal. Makanya sen atau ginjal ini sangat menentukan sekali ya, kekuatan sen atau kekuatan pada ginjal ini menentukan kembali bentuk dari anaknya. Makanya banyak orang tua yang minta bobot, bibit, dan bebet. Setelah lahir mengandalkan pemeliharaan dari makanan minuman. Ya. Akar Yuanci adalah sen atau ginjal yang disebarkan ke seluruh tubuh melalui sancau. Fungsinya mendorong, memotori, dan memberikan energi ke berbagai organ agar dapat menjalankan aktivitas fungsional. Jadi semua itu Qi berkumpul di sen atau ginjal menurut TCM dan kemudian dikirimkan ke seluruh tubuh melalui sancau. Ya, melalui sancau ke seluruh tubuh. Jadi semua terus-terusan sancau itu bekerja, istirahatnya kapan? Pas tidur, tidur aja, napasnya masih jalan, jantungnya masih bergetak.
ya, itu masih terus diberikan, disuplai oleh sancau. Dari mana sancau dapatnya? Dari ginjal. Ya. Oke, cungci adalah qi dasar atau qi pokok, dihasilkan dari perpaduan udara bersih yang dihisap melalui fei, paru, ya, dengan qing makan dan minuman yang diolah dan diangkut oleh pi atau limpa. Dihasilkan dari perpaduan udara bersih yang dihisap, ya, atau masuk ke fei atau paru. Jadi kalau dari sini dilihat bahwa sepertinya O2-nya lah gitu ya, masuk ke paru-paru gitu ya. Campur tuh dengan makanan cing ya, makanan dan minuman yang diolah. Pada saat mengangkutnya itu ada udara bersih yang dihisap, ada makanan dan minuman yang diangkut oleh limpa, dibagi-bagi semuanya oleh limpa. Congci, cungci yang mengalir dalam saluran pernafasan dimaksudkan untuk menguasai pernafasan. Cungci atau qi dasar atau qi pokok ini yang berada di saluran pernafasan dimaksudkan untuk menguasai pernafasan. Cungci yang berada di jantung dan pembuluh darah berfungsi mendorong xie-qi, ya, atau qi darah, ya, yang berfungsi pada pemanasan tubuh dan anggota gerak tubuh. Cungci sama dengan aktivitas sin dan fei. Cungci, qi dasar atau qi pokok adalah sama dengan aktivitas jantung dan paru-paru. Tempatnya berdekatan, ya, dia menguasai pembuluh darah dan jalannya makanan dicampur sama udara bersih yang dihisap. Itu yang dijalankan. Tanpa ada udara bersih, kalau ada makanannya, nggak bakal jalan juga. Ya. Yin qi berasal dari qing qi, ya, atau qi intisari dari makanan dan minuman yang diolah oleh wei atau lambung, kemudian diangkat lagi oleh limpa. Limpa ini dibilang diangkat. Makanya salah satu fungsi daripada limpa adalah transportasi. Ya, limpa sebagai menteri transportasi dari tubuh kita. Dan juga menteri transformasi, ya. Menghasilkan atau membentuk darah. Yin qi bersama dengan xie memelihara, menunjang serta menumbuhkan organ dalam dan tubuh lainnya. Ya. Yin qi atau qing qi dari sari makanan tersebut, ya, digabungkan dengan xie atau darah, maka dikatakan yin xie. Ya. Qing xie. Wei qi, daya tahan. Qi yang berfungsi mempertahankan tubuh. Berasal dari qing qi bawaan dan qing qi didapat. Ya. Jadi kalau daya tahan tubuh dari orang tuanya jelek, itu ada kontribusi qing qi. Ini sama banget anaknya kayak emaknya, sedikit-sedikit masuk angin. Dah, itu dia. Qing qi yang didapat dari makan dan minuman untuk membesarkan atau menguatkan qing bawaan. Ya. Disebut wei yang karena bersifat yang. Fungsi utamanya adalah memelihara, menghangatkan kulit dan otot, buka tutup pori-pori, mengatur suhu badan, melindungi bagian piau atau permukaan tubuh, dan mempertahankan tubuh dari serangan patogen luar, melembabkan kulit dan rambut, menghangatkan organ cangfu. Itu dia wei qi. Ya. Wei qi, daya tahan. Ya. Wei qi. Jadi kalau misalnya wei qi-nya kurang, ya, daya tahan tubuhnya kurang secara TCM, orangnya akan kelihatan mudah sakit-sakitan. Sakit yang pertama biasanya disebabkan oleh angin, mudah masuk angin, atau segala penyakit yang disebabkan oleh angin secara TCM. Ya, jadi banyak mudah kena angin. Kenapa begitu? Karena dirinya, daya tahan tubuhnya tidak
mampu menguatkan tubuhnya, mempertahankan tubuhnya. Bagaimana dia mempertahankan tubuhnya? Caranya membuka dan menutup pori-pori tubuh. Pada saat dia terserang oleh angin dari luar, maka tubuh melakukan proteksi dengan cara menutup pori-pori tubuh. Jadi dia nggak masuk angin. Tuh ya, mengatur suhu badan, melindungi bagian piau atau bagian luar. Kalau Wei Qi-nya jelek, maka yang namanya kulit, rambut itu nggak bagus. Ya. Kemudian Cheng Qi atau Qi sejati ini beredar ke seluruh tubuh, mulai dari Fei, ya, mengikuti siklus 5 unsur. Fei tadi apa? Paru. Paru. Ya, terima kasih Bu. Paru. Jadi dari mulai paru, paru berarti Lu, mengikuti siklus 5 unsur. Lu habis dari unsur logam, unsurnya unsur kayu. Air, Habis kayu. kayu, kayak lakat ini mulainya kayak lakat. Logam, air, kayu, terus api, tanah. Itu dia cengci beredarnya. Mulai dari Fei. Ya. Qi sejati yang masuk ke organ akan digunakan untuk fungsi organ tersebut. Jadi pada saat dia masuk ke dalam tubuh, mulai dari Fei ke semua organ tubuh, Lu, Li, St, Sp, Ht, Si, Bl, Ki, Pc, Te, Gblr, masuk ke situ, itu digunakan untuk fungsi organ tersebut. Kemudian dia beredar ke sistem meridian serta berjalan ke permukaan kulit sebagai pertahanan luar. 3 kategori besar Qi. Qing Qi yang disimpan pada sen ginjal, Qi makanan minuman simpan ditanggung jawab oleh limpa, Qi dihirup dari alam oleh paru-paru. Ginjal tempat akhirnya untuk menyimpan Qi-nya. Makanan minuman ditanggung jawab oleh limpa pada saat mengkonversi jenis makanan tersebut dan kemudian mengirimkan, serta Qi dihirup dari paru-paru untuk memberikan Qi bersih ya dari udara. 5 fungsinya. Qi fungsinya sebagai motor, menggerakkan cangfu, mendorong peredaran darah, menyebarkan Qinye, menunjang pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Ya, itu fungsi sebagai motor. Fungsi sebagai pemanas, menghangatkan tubuh. Ya, kalau Qi-nya kurang, tubuhnya nggak bisa hangat. Bisa jadi karena bahan bakarnya habis, artinya paper. Ya. Kemudian Qi berfungsi menahan serangan patogen luar, tadi sudah kita bicarakan. Mengusir patogen yang telah masuk. Qi berfungsi mengatur peredaran darah. Ya. Keringat yang keluar dari tubuh Anda. Iya. Air seni. Iya. Air mani. Iya. Semuanya nih yang keluar dari tubuh muncrat keluar, peredaran darah jalan sendiri, itu ada Qi-nya. Diatur. Qi berfungsi membentuk Qing, darah, dan Qinye. Jadi kira-kira itu Ying Qi ya, ditambah dari Fei ya, udara ya, Jing makanan dan minuman masuk ke perut, diolah, habis itu olahannya diangkut ya oleh limpa. Pakai apa? Pakai darah. Jadi gimana cara jalannya kalau nggak lewat darah? Ya pakai darah, dikuasai oleh jantung dan disimpan di hati si darah. Darah memasuk nutrisi ke seluruh organ. Ya. Darah dipompa sama jantung. Ya. Ngapain darah ke V atau paru-paru ini? Nah, pertukaran si kotor dan si bersih. Ya. Kalau di kita namanya pertukaran CO2 dengan O2. Ya. Kemudian limpa membimbing darah masuk mengalir ke seluruh tubuh. Limpa membimbing darah masuk mengalir ke seluruh tubuh, artinya limpa membimbing dan mempertahankan darah pada pembuluh darah.
Jadi kalau teman-teman melihat adanya kasus-kasus berdarah di bawah kulit, itu ciri-ciri kelemahan limpa salah satunya. Biasanya yang kelihatan orang-orang yang, mohon maaf ya, yang kulitnya putih, bersih gitu, mulus gitu. Itu kelihatan banget kalau berdarah di dalamnya. Ya, kayak merah Lembam. gitu. Kenapa, maaf? Pak, transparan. Lembam. Itu dia. Jadi kelihatan tuh pecah kayak orang pecah pembuluh darah. Padahal emang di situ darahnya keluar dari pembuluh darah. Kok bisa gitu, Pak? Karena qi daripada limpanya tidak mampu untuk mempertahankan kondisi, membimbing darah masuk ke pembuluh darah dan mempertahankan darah pada pembuluh darah. Gitu. Kalau dia keluar dari situ berarti ada masalah dengan limpanya. Hansu atau hati mengatur volume darah, ya. Tuh, darah nih urusan. Qinye atau cairan, seluruh cairan tubuh dengan bermacam fungsi disebut qinye. Qin adalah cairan jernih dan encer, banyak di permukaan tubuh, sedangkan ye adalah cairan keruh dan kental dalam persendian, mukosa, otak, dan lain-lain. Qinye merupakan kesatuan yang sulit dipisahkan dan dapat saling berubah. Ya, secara TCM begitu bunyinya. Jadi cairannya ada dua, jernih, encer, keruh, kental. Negara. Ya. Al-Fatah. Oke. Nah, kita lanjutkan pembentukan penyebaran ekskresi qinye. Jadi qinye ini sama dibentuk dari makanan dan minuman. Diolah, lalu diserap di usus kecil, diangkut, disebar oleh limpa. Nah, limpa bagian tertentu dimasukkan ke dalam ginjal. Ya, oleh limpa dimasukkan ke seluruh tubuh, ya. Di limpa ini ada istilahnya kalau motor atau mobil itu istilahnya bensinnya ada di ginjal. Dalam pergerakannya segala sesuatu dikirimkan oleh sanciau atau tri pemanas ke seluruh tubuh. Gitu ya. Ginjal juga dipisahkan antara kotor atau tidak berguna dibuang melalui kandung kemih. Ya. Yang bagus dikirim sama sanciau ke seluruh tubuh. Gitu. Nah, di sini semua operasi ini membutuhkan qi, ya, di proses ini semua. Nah, itu yang dia lakukan sangat beragam dan luas, diperlukan di semua proses, mendorong qinye ke permukaan, ekspresi kecairan seperti keringat dan lain-lain. Nah, ekspresinya begitu. Kekencing juga demikian. Partikel qing, ya. Sekarang udah gede belum suara saya? Ada buat. Tadi kecil suaranya. Iya. Ya, sudah jelas Pak. Udah, Pak. Oke. Partikel dasar yang membentuk tubuh adalah qing. Materi dasar dalam menunjang aktivitas fungsional tubuh adalah qing. Tadi qing kita sudah katakan yang dari ibu bapak atau qing bawaan atau qing kongenital atau qing diperoleh dari lahir atau qing didapat, ya. Nah, ini dari ayah ibu, yang kongenital yang didapat dari makanan minuman, ya. Qing dapat bertransformasi menjadi qi dinamakan sen qi yang sangat menentukan keadaan reproduksi dan perkembangan tubuh. Qing. Fungsi qinye hubungan qi dan xie. Fungsi dari qinye adalah menutrisi organ, jaringan serta tubuh lainnya. Ya. Juga bisa sebagai pelumas yang ada di dengkul-dengkul Anda dan sendi-sendi, terutama sendi ya, kalau di dengkul atau patella ada cairan sinovial ya. Ya, dia menjaga di situ ada pelumasnya. Nah, itu termasuk daripada ye, ya.
Cinye. Menjaga kelembaban organ tertentu. Ya, Cinye juga menjaga kelembaban organ tersebut. Nah, itu adalah fungsi dari Cinye. Qi, Xie, dan Cinye dibuat atau bersumber dari makan dan minuman. Ya. Jadi, ini saya tekankan yang Bapak Ibu ya. Saya tekankan bahwa semua urusan perbaikan, kesembuhan. Pak dosen, mohon Ya. izin untuk suaranya kurang jelas. Nah, ini banyak keluhan dari para peserta. Mohon diperbesar Pak dosen. Terima kasih. Sekarang testing. Oke, baik. Bapak Ibu, gimana suara Pak dosen? Sudah terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Oke aja dari tadi. Sedap. Ya, saya Ah, cocok terdengar, Cocok, Pak. Mungkin ini Sangat. sinyalnya di tiap daerah itu berbeda-beda ya. Baik. Ya. Baik, terima Sekarang kasih. udah. Sekarang udah ya. Pak dosen, silakan. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saya tekankan yang Qi, Xie, Cinye dibuat atau bersumber dari makan dan minuman. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Qi, Xie, dan Cinye itu berasal dari makanan dan minuman. Masalah pada tubuh kita berhubungan dengan stagnansi Qi atau stasis Xie. Stagnansi Qi artinya ada kemacetan pada Qi atau gangguan, ya, bisa hambatan, dan juga stasis Xie. Demikian adanya hambatan, kemacetan, atau masalah pada Xie. Kalau masalahnya cuma dua itu yang dibuat atau bersumber dari makan dan minuman, maka alangkah baiknya bila kita juga mengerti sedikit-sedikit ya, belajar mengenai makanan dan minuman. Itu dia pentingnya masuk kelas herbal. Ya, Bapak Ibu ya, nanti kalau misalnya udah di terapi akupuntur, dikasih herbalnya. Sangat membantu saya katakan. Bahkan beberapa kasus, saya hanya minta dia, saya hanya tusuk beberapa titik saja yang penting. Sudah gitu saya minta dia untuk merubah pola makan dan jenis makanannya. Itu sangat powerful. Bahkan ada yang mengatakan tuh dietnya itu sangat lebih penting dibandingkan dengan obatnya. Kalau orang bisa merubah polanya, itu insya Allah akan berubah juga kasusnya. Ya. Bisa memperbaiki, bisa bertambah jelek kalau nggak tahu, ya, kalau salah dalam memberikan dietnya. Ya. Pak dosen, bukannya di antara tiga itu memang saling berhubungan? Sangat. Saya menekankan di makan dan minuman ini, Bu. Ya, oleh karena itu saya katakan ditusuk beribu-ribu kali, makan dan minumannya jangan lupa diperhatikan. Setiap Anda sudah melakukan terapi, maka berikan masukan tentang makanan dan minuman terhadap klien Anda. Penting. Fardu ain. Ya. Wajib hukumnya. Nah, wajib hukumnya bagi yang tidak mengerti fardu ain, itu wajib hukumnya. Kasih tahu Bapak, Ibu, ya, tidak boleh makan dan minum anu. Nah, gitu ya. Tidurnya harus ani, gitu ya. Nah, kalau orangnya masalahnya tetap begitu-begitu aja, bergadang-bergadang saja, Mbok ditusuk, dikasih makan yang benar, pola hidupnya nggak dirubah, insya Allah nggak akan sembuh, nggak berubah. Mbok ditusuk berkali-kali, pola hidupnya dirubah, tapi pola makannya nggak dirubah, yo masalah juga. Mbok diganti makanan yang menjadi lebih baik, ya, tetapi polanya, waktunya nggak diatur, nggak baik juga. Makannya sudah benar jamnya, istirahatnya cukup, tapi konten daripada makanannya yang nggak cukup. Jadi ini penting ya Bapak Ibu ya, saya garis bawahi ya Bapak Ibu ya. Ini penting sekali. Saya juga merasa terhambat karena saya tidak menguasai banyaknya nutrisi, pentingnya nutrisi atau gizi atau herbal.
Jadi pada saat saya melakukan terapi itu hanya sebagian kecil yang saya pahami untuk bisa diberikan masukan kepada klien saya. Tapi dengan cara itu saya bekerja sama dengan kawan saya yang herbalis lainnya untuk membantu kasusnya seperti ini, begini. Saya melakukan tonifikasi begini, ininya begitu. Oh ya udah, kasihnya ini sama ini gitu. Penting ya, menjalankan fungsi saling mendukung dan mendorong, juga membatasi dalam fisiologi dan patologis. Kita sudah belajar kemarin ya, saling menghidupi, saling membatasi, itu adalah fisiologis. Yang patologis lainnya, nah itu yang lainnya ya. Terlalu, nah itu udah kurang, merampok gitu ya. Oke, kemarin kita udah belajar ya yang itu ya. Kemudian berikutnya adalah hubungan Qi dan Xie. Ini juga penting banget. Karena tadi saya bilang, usul daripada masalah adalah Qi dan Xie. Qi dan Xie ini menjadi usul masalah. Nggak ada dia, kita mati. Ada dia, nggak rapi, kita sakit gitu ya. Dibentuk oleh makan dan minuman, dibantu oleh Pi dan organ lainnya. Qi tergolong yang, Qi tergolong yang, Xie tergolong yin. Ya. Jadi kalau misalnya Qi-nya bermasalah, ya artinya bermasalah dengan hubungan dengan yang kebanyakannya. Apakah yangnya defisit, apakah yangnya ekses. Ya. Kalau masalah dengan Xie itu biasa berhubung karena dia tergolong dengan yin, berarti dia berhubungan dengan kekurangan kebanyakannya dan tinggi atau rendahnya, terhambat atau tidaknya, lancar atau tidaknya, ya. Nah, Qi kekuatan yang menghangatkan. Qi kekuatan yang menghangatkan, berarti kasus-kasus yang berhubungan dengan panas dingin ini berhubungan dengan Qi. Ya, kebanyakan diawali dengan Qi. Menggerakkan seluruh tubuh. Kalau kasusnya lemah, lemes, lesu, itu artinya berhubungan dengan masalah Xie, menutrisi seluruh tubuh. Ya. Xie menutrisi seluruh tubuh. Gimana caranya si Xie bisa menutrisi seluruh tubuh kalau dia enggak didukung oleh Qi yang cukup? Qi ini mendorong darahnya jalan ke seluruh tubuh. Gimana caranya dia kalau nggak berpasangan? Ya, oleh karena itu Qi dan Xie ini selalu bersama. Seperti amplop dan perangko, gitu ya. Saling membutuhkan. Oh, iya, membutuhkan, iya. Bukan hanya membutuhkan, dia wajib ada bersama, Bu. Bersama, bersatu gitu ya. Iya. Kalau enggak miring ya itu orang udah hidupnya. Oleh karena itu, Qi dikatakan panglimanya Xie. Dan Xie dikatakan sebagai induknya Qi. Kok gitu, Pak? Qi tidak akan terbentuk kalau makanan dan minumannya tidak berada di darah. Darah nggak bakal ada kalau nggak dibentuk oleh makanan yang didorong oleh Qi. Ya, jadi terbolak-balik ini udah. Maka dikatakan panglimanya Xie, si Qi, dan Xie adalah induknya Qi. Itu hubungannya. Oleh karena itu penting sekali ya, makanan, minuman, ya. Kemudian jalurnya supaya jalan, Qi-nya cukup, penting sekali. Qi sebagai panglima Xie, pembentukan Xie memerlukan Qi. Gimana caranya Xie bisa terbentuk kalau nggak ada Qi-nya? Qi di mana? Qi di hati, karena dia bentuk darah. Qi di mana? Qi di jantung, karena darahnya jalan pakai lewat jantung, jantung yang neken. Qi di mana? Yang ada di V. Wah, kok semuanya ya? Ya iya, makanya dikatakan pembentukan Qi memerlukan Qi. Maka Qi kurang sama dengan darah akan berkurang atau gagal terbentuk. Tuh. Kalau Qi kurang, maka darah akan berkurang.
karena gagal terbentuk. Maka kondisinya qi dan darah dalam keadaan kurang. Mendorong xie mengalir ke seluruh tubuh. Tadi kita sudah bicara. Kekurangan qi akan mengakibatkan xie tidak lancar. Pasti gimana mau lancar, orang dorongannya lembek, nggak kenceng. Ya, nggak kayak itu pompa apa tuh, sedotannya kuat apa? Jet pump. Nah, jet pump. Nggak kayak jet pump. Kalau jet pump tuh qi-nya kuat, sehingga xie-nya muncratnya kuat. Tapi kalau qi-nya memble, xie-nya memble, gimana caranya dia bisa sampai kepada organ-organ? Yang ada adalah bisa terjadi pembekuan darah atau terbentuk stasis darah. Ya. Terbentuk stasis darah di mana? Itu loh di parunya, itu loh di livernya ada tumor. Stasis darah. Ya. Mengendalikan agar dapat mengalir di dalam pembuluh darah. Jika qi kurang, maka terjadi perdarahan yang bersifat lemah, terjadi perdarahan. Ya, itu hubungannya. Xie induknya atau ibunya qi. Qi beredar mengikuti xie. Ya, bukannya qi yang membelok-belokkan, si xie yang belok-belokin. Dia masuk kemana? Masuk ke organ anu, masuk ke organ anu. Si qi doang yang ngedorong supaya dia bisa belok, supaya dia bisa masuk. Itu qi yang dorong. Ya. Kemudian qi mendapat nutrisi atau semua materi yang dibutuhkan oleh qi dari xie. Si qi ya terbentuk dari xie. Ya. Bagaimana qi bisa terbentuk? Ya dari makanan minuman, tadi kita udah bicara di atas. Qi membentuk xie. Qi tidak bisa berdiri sendiri tanpa ditunjang xie. Dari mana qi bisa ada kalau nggak dibikin sama xie? Ya, bolak-balik ya. Hubungan qi dengan qin ye berasal dari qing atau sama-sama dari makanan minuman. Qi tergolong yang, qin ye tergolong yin karena bentuknya cairan. Qi menggerakkan dan qin ye cairan yang menjaga kelembaban tubuh. Qi-nya menggerakkan qin ye, mempertahankan qin ye berada di tempatnya. Menjaga kelembaban tubuh, dibawa dia untuk ke seluruh tubuh. Untuk apa? Menjaga kelembaban tubuhnya. Ya, dilihat kulitnya kering, itu ciri-ciri apakah qin ye-nya kurang atau qi-nya nggak kuat. Ya, sehingga nggak nyampe ke kulit-kulitnya. Baru kelihatan wajahnya kering, tangannya busik. Kering ya. Gitu ya. Jadi ibu-ibu kalau mau kinclong, qin ye sama qi-nya harus baik, wajahnya pasti kinclong, nggak pakai diapa-apain. Ya, otomatis kalau orang yang darahnya kalau kita bilang darahnya mengalir dengan baik, itu artinya secara TCM qi-nya bergerak dengan baik, wajahnya kinclong. Ya, serumnya dibeli yang mahal memperbaiki kulitnya, tetapi bila qin ye-nya dan qi-nya tidak jalan dengan baik, insya Allah nggak lama. 1-2 hari selesai. Hari ketiga jelek lagi. Ya. Hubungan qi dengan qin ye, qi beredar mengikuti qin ye. Qin ye terbendung, maka qi juga terbendung atau terhalang. Kan dia yang ngedorong. Dia yang menjalankan. Sama kayak darah tadi. Bedanya ini qin ye, cairan. Cairan jernih dan cairan yang kusam, kotor. Keruh ya. Nah, keruh. Sama-sama dijalankan oleh si qi. Kalau itu terhambat ya qi-nya terhambat berarti. Pembentukan, penyebaran dan ekskresi qin ye digerakkan oleh qi. Tadi udah dikatakan keringat, kencing, air mani. Itu semuanya digerakkan oleh qi. Apalagi tuh yang kita kalau bangun tidur tuh, yang di mulut kita. Iler. Nah, itu pintar. Ya. Kotoran, bau mulut, gara-gara diekspresikan qin ye-nya oleh qi. Itu. Qi terbendung, maka qin ye terbendung, patogen atau dahak odim terjadi.
Kalau Cinye terbendung, maka patogen dahak atau odim terjadi. Odim, dahak, itu adalah tergolong yin. Maka perlu dihangatkan atau penguatan yang Qi. Yang Qi juga bisa terhalang oleh patogen dahak atau patogen cairan berupa odim atau asites. Ya. Di rongga perut atau di peritoneum. Ya. Jadi Cinye bedanya cuman dia biasanya darah. Nah, ini Cinye cairan. Bedanya di situ aja. Ya. Nah, kalau asites ini apa tahu? Asites sama ya kayak odim ya. Asites itu bedanya cuman biasanya pada perut. Penumpukan cairan, betul. Cairan ya. Nah, ini asites di rongga perut atau di peritoneum ya. Bisa terjadi peritoneum itu yang kantungnya ya, kantung yang berada di rongga dada biasanya. Maka bisa kadang-kadang terjadi kalau Bapak Ibu yang medis menggunakan USG, terlihat cairan berada di luar daripada tidak berada pada tempatnya, ya. Itu berarti adanya Cinye ya yang terhalang atau terbendung. Maka dia keluar dari posisinya. Dan kalau di USG kelihatan ya Bapak Ibu ya. Qi membentuk Cinye. Qi membatasi pengeluaran Cinye, diatur, keringatnya cocok ya. Ada orang yang ditanyakan, gimana keringatnya? Saya diem aja, senyum aja keringat, Pak. Kata. Wah, berarti masalah dengan ekskresi Cinye-nya. Qi dapat hilang karena pengeluaran Cinye yang terlalu banyak. Orang yang banyak keringetan itu gampang lapar. Hilang Qi-nya. Ya. Qi kurang, Cinye akan berkurang. Menyebabkan pengeluaran Cinye tidak dapat dibatasi, keringat berlebihan, banyak kencing atau tidak dapat menahan kencing. Ciri-ciri itu Qi-nya kurang. Ya. Qi-nya kurang. Wah, tempo hari saya diberikan hadiah sama Allah, sakit. Ya. Keringatnya nggak berhenti-berhenti. Keringat itu saya bisa ganti baju mungkin bisa 7-8 kali dalam sehari. Kalau nggak di stop bisa 10 kali lebih kali. Saya tahu, oh keringetan. Kenapa keringetan? Wah, ini Qi-nya kurang kalau kayak gini. Lihat mukanya, lihat lidahnya. Wah, saya nggak melakukan penusukan. Yang saya lakukan penusukan ya. Saya lakukan penusukan paling beberapa saja. Habis itu saya moksa. Begitu saya moksa, demikian pula Allah kasih keringatnya berhenti. Itu saya moksa, keringatnya berhenti. Gitu. Moksanya saya bikin langsung ke kulit lagi. Bukan pakai batang gitu ya. Enggak, saya langsung ke kulit. Itu alhamdulillah berhenti keringatnya. Makan yang banyak. Oh, udah. Nah, Cinye sebagai penyanggah Qi, maka jika banyak kekurangan Cinye, maka tubuh kan kekurangan Qi, mengakibatkan sindrom Qi dan Yin. Sindrom kekurangan Qi dan menjadikan dia kondisinya menjadi Yin. Oke, hubungan Cinye dengan Xie, Cinye dan Xie sama-sama dihasilkan dari makanan minuman, ya, mempunyai hubungan saling menunjang dan mendayagunakan. Cinye dan Xie tergolong Yin ya. Jadi kalau misalnya kasus-kasus Cinye dan Xie berarti tergolong kasus Yin. Merupakan sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh seluruh tubuh. Ya. Perdarahan terlalu banyak, maka Cinye akan habis. Pengeluaran Cinye terlalu banyak mempengaruhi Xie. Sindromanya adalah Cinye dan Xie kering. Sama, pengeluaran Cinye terlalu banyak mempengaruhi Xie, maka dia mempengaruhi nih Qi. Qi kurang, Cinye-nya akan berkurang. Ya, Cinye sebagai penyanggah Qi. Maka jika banyak kekurangan Cinye, maka tubuh kan kekurangan Qi. Sama, perdarahan, pengeluaran Cinye yang terlalu banyak mempengaruhi Xie. Xie, Qi, dan Cinye ini hubungannya.
Begini ya Pak, Ibu ya. Pusing ribet. Pusing ribet ya. Ya sama kalau gitu. Materinya cuma segitu. Materinya. Maka tadi saya bilang siapkan kopinya, siapkan ini cabai rawit ya biar pada bangun. Biar nggak ngantuk ya Pak dosen ya. Silakan Pak, ini materinya sudah habis sampai sini. Saya sudah berikan materinya di grup Anda. Prinsip utamanya dalam mempelajari hal ini adalah membaca ulang. Diingat-ingat kalau punya pemahaman medis boleh diingatkan dengan cara itu ya, misalnya cairan berarti cinye, cairan seluruh tubuh apa aja ya ada darah ya, ada cairan-cairan yang tadi yang keruh ya, cairan yang jernih ya. Termasuk otak di dalamnya yang kental, mani kental, itu juga cairan ya. Baik, materinya sampai situ. Bila ada pertanyaan monggo silakan. Baik Pak dosen, kita buka ya untuk acara sesi pertanyaan ya. Oke, baik Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Ya Bu Egi, silakan Bu Egi untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam. tadi saya ingin lebih jelas lagi tuh masalah yang glowing. Kadang-kadang kan ibu-ibu kan rata-rata pengen glowing, udah habis-habisan, skincare segala macam. Tapi kenapa hasilnya gelap? Malah disalahinnya yang itunya, skincare-nya. Baik. Itu kenapa sampai segitu begitu Pak? Yang pertama, konsep pertama yang utama adalah kalau misalnya berhubungan dengan warna wajah, ya, kemudian kecerahan wajah, ya. Rata-rata yang diberikan kepada para ibu-ibu itu adalah memperbaiki wajah. Bagian luar apa bagian dalam? Bagian luar. Ya, bagian dalamnya nggak dipikirkan. Loiku Bu Siti maksudnya. Jadi diperlukan serum itu kan di sini, Bu. Iya, bagian luar. Bagian luar. Terus siapa yang memperbaiki dari dalam? Nutrisi, gizi gitu ya. Gizi. Itu. Sama jangan lupa bagaimana supaya qi-nya bisa berputar dengan baik. Jangan disamakan ngepel sama nyapu dengan olahraga. It is very different. Ya. Jadi nggak sama, Bu, ngelap-ngelap, bergerak ngelap-ngelap dengan bergerak olahraga ya berbeda. Ada nggak Bapak, ibu-ibu nih terutama ya, nah, kita taunya ibu-ibu, ada nggak ibu-ibu yang berniat pada saat melakukan pekerjaan rumah untuk berolahraga? Adakah ibu-ibu yang berniat berolahraga pada saat membersihkan rumahnya? Insya Allah nggak ada. Fokus sama kerjaannya. Dan Itu dia. tangganya. Ya. Jadi bagaimana Pak? Saya harus olahraga. Ya iya, paling enggak ya jalan. Ya, kalau Bapak Ibu tahu mengenai sirkulasi darah dalam tubuh, Bapak Ibu lihat deh, jantung itu di atas apa di bawah nih? Di atas ya. Deketan ke otak apa deketan ke ujung kaki? Otak. Ke otak ya. Jadi kira-kira kalau nanjak ke otak itu waktunya mungkin bisa lebih cepat daripada dia harus ngidar ke kaki. Kalau udah naik ke atas, turunnya lebih gampang apa naik lebih gampang? Lebih gampang naik. Turun lebih gampang. Turun lebih gampang. Iya. Ya. Nah, Iya. sekarang kalau udah turun sampai ke kaki, gimana naiknya? Susah. Nah, gimana cara supaya bisa naik?
Ya, darah itu harus bagus. Olahraga. Jalan harus kaki, olahraga. jalan kaki ya. Jalan kaki salah Olahraga. satunya contohnya. Naik sepeda gitu ya Pak. Naik Jalan sepeda, kaki. jalan Kalau nggak kaki. bisa jalan kaki gimana itu? Bagus. Kenapa Bu Nani? Kalau nggak bisa jalan gimana terusan tuh Pak? Kalau solusinya jalan kaki. Maksudnya orangnya lumpuh gitu? Ya, ada permasalahan Pak. Jadi jalan itu terkendala harus pakai tongkat gitu. Ya, kalau gitu ya mungkin sepedahan. Sepedahan statis. Bisa Atau ya, ya sepeda statis nggak bisa juga, nggak bergerak juga, ya pijat. Di terapi. Iya. Tuh ini sih Pak apa? Ada saraf kejepit terus ya gitu kakinya jadi untuk diangkat aja awal-awal nggak bisa. Oke, perbaiki ya, perbaiki saraf kejepitnya sehingga dia bisa jalan. Ya, gunakan itu apa kemben untuk dia bisa supaya pada saat jalan nggak bergerak, nggak terlalu besar gerakannya. Sumber permasalahannya harus diatasi dulu. Boleh. Prinsipnya adalah lakukan segala sesuatu untuk memperkuat rotasi darah, aliran darah dalam tubuh. Iya Bu. Kenapa begitu? Dengan cara diberikan, dengan cara rotasinya baik, mbok tempe yang dimakan, mbok daging yang dimakan, mbok segala sesuatu obat yang dimakan, mudah-mudahan bisa mengalir dengan baik ke arah yang benar. Tuh. Yang kedua, yang di dalamnya gimana caranya? Yang di dalamnya kan bisa salah. Yang tadi kerjaannya si limpa tadi apa? Transformasi dan transportasi. Kalau tidak terjadi transformasi dan transportasi, yang dimakan dari mulut masuk ke perut, ditransformasikan dari combro tadi itu, dimakan di mulut, dikunyah, jadi vitamin X. Dia nggak akan bisa bertransformasi jadi vitamin X kalau limpanya nggak benar. Ya, jadi Bu, bagaimana cara mensolusikannya? Lakukan perbaikan di luar dan perbaikan dari dalam. Nggak ada obat lain, Bu. Ya, perbaiki dari luar dan di dalam. Kalau misalnya pengen cepat ya, orang kadang-kadang mau cepat aja suntik, ya kan? Ada yang berumur 2 bulan, 3 bulan, jelek lagi gitu kan. Kenapa? Ya berarti nggak ditunjang oleh tadi, yang di dalamnya belum beres. Nah, kalau misalnya soal dipakai serum ABC tiba-tiba wajahnya itu ya artinya ada kontraindikasi terhadap dia, terhadap si klien ya untuk menggunakan serum tersebut. Kan tidak terjadi semuanya. Ibu bisa jadi pakai X bagus-bagus aja. Bu Nani begitu disuntikin X langsung hitam misalnya gitu. Ada kontraindikasi ya. Jadi kalau itu saya tidak bisa jawab. Umumnya kalau kontraindikasi ya masing-masing orang harus tahu bahwa apa saja yang digunakan dibaca ya di kotaknya itu ada kontraindikasinya gitu ya. Pak dosen boleh izin bertanya Pak? Monggo Pak Hos. Pak Hos Bu, yang ke Pak Hos. Oh ya. Baik, silakan Ibu. Ya, Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak dosen yang terhormat. Ini Pak, sekarang kan lagi kembali ke glowing tadi Pak. Itu tuh yang disuntikkan ke tubuh pasien itu kira-kira aman nggak Pak ya buat organ kita Pak? Ya tergantung. Ya, itu ya Bu Cindy ya. Iya Pak, itu aja Pak. Mohon maaf sekali saya tidak paham. Karena saya nggak tahu isi serumnya apa. Tuh. Saya nggak paham, mohon maaf banget. Karena kalau saya jawab, saya mungkin menjawabnya begini. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, yang pertama harus baik. Ya, harus baik. Artinya baik adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh kita dan baik untuk kita maka dikatakan baik. Contoh, ya kalau minumnya air putih misalnya, jangan minum yang bersoda.
Ya, itu salah satu contoh mudahnya. Tapi apakah kebanyakan minum air putih bagus? Ya enggak juga, gitu. Ya Bu Cindy. Jadi saya nggak tahu kalau misalnya apakah yang dimasukkan itu akan bagaimana hasilnya, saya nggak bisa tahu. Mohon maaf Bu Cindy. Silakan. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Samo-samo Bu Cindy. Baik, terima kasih Bu Cindy. Onde, makasih banyak. Iya. Oh ya, ada pertanyaan di kolom chat, Pak dosen akan saya bacakan. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Magdalena. Mau tanya Pak, apakah metode moksa bisa diganti dengan terapi warna? Ya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan. Ibu Magdalena, apakah Ibu Magdalena sudah belajar mengenai terapi warna? Halo Bu. Bu Magdalena. Belum, Pak. Bu Magdalena belum belajar tentang warna ya? Kok saya nggak lihat Bu Magdalena di mana sih? Bu Magdalena namanya siapa di sini? Bu Magdalena juga? Bu Magdalena mana Bu? Nama aku itu, Pak. Halo. Oh, oke. Jadi begini Bu Magdalena. Teman-teman, ada satu keilmuan terapi namanya terapi warna. Terapi warna di sana dikenal juga basisnya adalah basis daripada TCM. Yang bilang siapa Sujok itu? Yang bilang Sujok siapa tadi? Helwani. Bu Helwani. Bu Helwani udah belajar Sujok? Belum. Oh belum, baik. Jadi ada suatu terapi namanya terapi warna. Terapi warna basisnya adalah TCM, Chinese Medicine. Dari mana? Dari warna yang Anda lihat di dalam tabel Wusing. Ada yang udah tahu tabel Wusing? Sudah, Pak. Udah ya. Ada warna nggak di situ, Bu? Iya. Ada, Pak. Ada ya. Kurang lebih tekniknya sama. Ya. Perbedaannya di TCM ada Wu atau 5 ya. 5 pergerakan. Di dalam teknik warna ada 6 pergerakan warna. Pertanyaannya, apakah warna bisa menggantikan moksa? Bila mana Anda sudah belajar terapi warna, maka itu bisa digunakan. Ya. Bila mana Anda betul mengaplikasikannya, itu bisa digunakan. Apakah bisa menggantikan? Tidak. Ya, tidak bisa digantikan. Kenapa? Moksa itu moksa itu dibakar Bapak Ibu. Ya. Hangat. Hangat? Oke. Yang kedua, yang digunakan pada moksa itu bukan hanya hangatnya saja, tetapi Herbal. warna dan baunya, asapnya. Ya. Jadi asap, warna, panas yang digunakan itu hasil dari moksa. Apakah warna ada asapnya? Tidak ada. Apakah ada warna merahnya? Ada. Apakah ada panasnya? Tidak. Ya. Tapi apakah dia bisa berefek hangat? Iya. Ya. Iya, dia berefek hangat. Tapi apakah bisa menggantikan? Tidak. Begitu ya, Bapak Ibu. Terapi warna tadi, Ibu Magdalena ya, Bu Magdalena ya. Jadi kalau menggantikan tidak bisa, Bu. Tetapi dia sama-sama bisa digunakan. Ya. Ya, Pak. Baik. Terima kasih jawabannya. Terima kasih Bu Magdalena. Baik, selanjutnya Pak dosen ini masih di kolom chat. Ya, pertanyaan dari Pak Akmal. Pak dosen, kalau sering kencing disebabkan udara dingin, apakah itu termasuk kekurangan C? Mohon dijawab. Terima kasih. Yang halaman berapa tuh ya? Oh ini, sering kencing disebabkan udara dingin, apakah itu termasuk kekurangan C? Baik, yang pertama itu dikatakan kekurangan C bisa. Ya. Kenapa begitu? Karena kondisinya menjadi dingin. Kalau tubuh kita C-nya cukup, salah satu fungsi C dalam tubuh adalah
Ingatkan, bila mana ada orang yang tidur dengan AC 20 derajat Celcius, ya, itu kita udah merengkel-merengkel kedinginan. Tapi dia malah masih gerah. Ya. Gerah banget nih, berapa sih AC-nya? 20. Ah, gerah banget nih. Bikin 18 keluar kamar kita. Ya. Nah, kemudian dengan AC yang 20, dia masih hangat, kita udah kencing-kencing. Artinya, qi tubuh kita tidak mampu mempertahankan hangat melawan dingin. Sedangkan salah satu fungsi fungsi qi adalah menghangatkan tubuh, mengusir dingin. Ya. Jadi termasuk kekurangan qi karena sangat subjektif. Ya, dinginnya. Ada yang 25 kedinginan, ada yang 20 kedinginan. Ada yang 25 kepanasan, ada yang 20 masih kepanasan. Ya. Jadi sangat subjektif sekali. Ya. Kemudian kalau misalnya kondisi dingin tertentu, ada orang yang kedinginan dan terkencing-kencing, ada kondisi yang tersama orang yang biasa-biasa aja. Maka dikatakan qi-nya yang biasa-biasa aja kuat, mampu mempertahankan hangatnya tubuh. Ya. Begitu ya, Bapak. Terima kasih. Baik. Nah, selanjutnya bagi yang ingin bertanya silakan. Di atasnya masih ada nih, Pak. Pak Karim. Bentar ya, Pak. Mungkin saya kurang ini. Saya cek lagi. Oh ya, ini masih ada dari Ibu Ati. Mohon maaf ya. Dari Ibu Ati Rohmania ini. Apakah karena Oh, maaf ini salah maaf. Di bawahnya lagi tuh ada Pak Karim, minta jelaskan lagi agar mani menjadi bagus kualitasnya. Terima kasih. Oke, baik. Oke. Oh, ini direct. Oh iya, oke. Direct ya. Direct, jadi oke. kalau untuk pertanyaan tidak ada, Pak. Oke. Direct, Pak Karim Mulia, pada prinsipnya dalam meningkatkan kualitas mani agar bagus, tadi kita udah sama-sama belajar. Mani itu atau qi, mani itu termasuk dibuat dari qi bawaan, qing bawaan, maaf, qing bawaan, ya. Dari qing bawaan tersebut tersimpan di di sen ginjal, di ginjal, ya. Terbuatlah yang namanya mani tadi, ya. Jadi prinsip utama adalah makannya perbaiki. Ya. Kalau ingin kualitas maninya bagus, kita nggak bicara soalan impotensi atau tidak ya. Tapi kita membicarakan soal kualitas daripada air mani. Kualitas air mani yang pertama ya makanan coba dicek, ya. Makanan apa saja yang baik menghasilkan mani yang baik. Untuk kesuburan, makan daging lah dia, makan ikan lah dia, ya. Itu yang memperbaiki atau membuat mani menjadi baik. Kalori tinggi, ya. Telur, ya. Nah, semuanya itu adalah makanan yang menunjang membuat mani. Pertanyaannya, setelah melakukan terapi makan itu, hasilnya ada enggak? Kalau hasilnya ada, artinya cocok, cukup. Tapi pernah enggak ada kasus, saya udah makan Pak, namanya daging, namanya ikan, namanya apalagi tuh, zaitun, macam-macam dia Pak, udah makan sama aja Pak, mani saya tetap encer, katanya gitu. Artinya isunya ada di mana? Kira-kira isunya jadi ada di mana kira-kira teman-teman? Ini di ginjal. Di ginjal. Kenapa ginjalnya, Pak? Karena tidak bisa menyerap
asupan makanan. Baik. Ada yang lain? Esensi ginjalnya lemah. Esensi ginjalnya lemah, boleh. Ada lagi yang lain? Lambung bermasalah. Boleh, lambung bermasalah. Dari mindset bisa juga kali ya, Pak? Mindset mungkin kurang tepat, Bu. Karena kalau makanan dimakan kayak obat, kayak vitamin. Misalnya ada Eversense yang mengatakan bahwa vitamin 1000 gram misalnya gitu ya. Ya udah, hasilnya 1000 gram. Mau dia mindsetnya jadi 2 gram aja, tetap aja jadi 1000 gram. Nah, tadi ada cerita mengenai kelelahan juga kali Pak ya penyebabnya. Di ususnya mungkin Pak. kelelahan, usus dan lain sebagainya. Baik. Artinya sekarang kita sudah mengumpulkan sebabnya kenapa kok makannya udah dirubah menjadi bagus tetapi hasilnya tetap encer. Ya. Limpanya lemah. Emang kalau limpanya lemah kenapa, Bu? Jantung sama limpanya lemah. Apa sama limpa? Jantung. Jantung sama limpa katanya Ibu. Boleh? Jantungnya bermasalah, lalu peredaran darahnya jadi kurang bagus, maka karena peredaran darahnya kurang bagus, maka pencernaannya kurang menyerap, begitu ya Pak? Boleh. Mungkin Pak dosen faktor eksternal juga bisa mempengaruhi, yaitu dari radiasi. Radiasi. Kenapa radiasinya Pak? Mungkin bisa kasih masukan? Banyak juga, mungkin ada juga orang yang bekerja yang berhadapan dengan suhu yang tinggi, yaitu bisa menjadi faktor penyebab juga itu secara eksternal gitu Pak. Baik. Kalau dibilang bahwa penyebabnya ada eksternal dan internal, boleh ya. Penyebab eksternalnya apa? Udah makan daging, udah makan macem-macem, tetapi penyebab eksternalnya tidak diselesaikan. Contoh, dia tadi misalnya radiasi, apakah itu udara, apakah itu jenis makanannya, apakah itu tidurnya, nggak diperbaikin. Ya, betul. Oke, tadi kita cerita mengenai bagaimana terjadinya ya. Kita tadi cerita ada makanan, minuman, ya, dikunyah-kunyah masuk ke lambung, ditampung di whey lambung, kemudian diserap oleh usus halus, kemudian dibawa oleh ditransformasikan oleh limpa, dibawa oleh limpa ke seluruh organ. Kemudian ada yang disimpan ke ginjal, di ginjal digunakan kepada seluruh aktivitas yang dibawa oleh Sancau. Oke, tadi kalau kata Bu Priyani, Iya. Limpanya masalah sama jantungnya Pak. Nah, dilihat bahwa dia udah makan bagus, apakah hasilnya bagus? Kalau misalnya in sama out-nya berbeda, artinya bisa jadi prosesnya masalah. Makannya bagus, keluarnya nggak bagus. Berarti ada proses yang masalah dong. Proses apa yang masalah? Pertama adalah proses transformasi. Ini kita ngomong internal ya, kalau tadi eksternal sudah. Kita ngomong internalnya. Berarti transformasi, bagaimana makanan itu bisa ditransformasikan, berubah sesuai dengan apa yang tadi ditulis. Vitamin C 1000 mg, vitamin B1, ini kita ngomong vitamin C dan B kompleks misalnya gitu ya. Kita bayangkan seperti itu. Terdiri dari vitamin C, vitamin B, B1, B kompleks, vitamin D, vitamin F, vitamin K, vitamin Z gitu ya. Sekian. Yang ditulis itu dimakan, dikonfirmasikan menjadi begitu. Kalau yang mentransformasinya bermasalah, artinya nggak jadi itu sesuai dengan yang tadi. Ya, maka jadikan, bagusin limpanya.
Limpanya tadi fungsinya mentransformasikan. Transformasinya bagus, tetapi pengangkutannya nggak bagus. Dia nggak bekerja sama dengan darah dengan bagus. Darah dipompa oleh jantung. Jantungnya tidak memompa dengan baik. Atau darahnya kurang oksigen dari paru-paru tadi yang bertukarnya qi bersih dengan qi kotor. Jadi, Pak Karim, pada prinsipnya yang dikatakan orang pengobatan menyeluruh, pengobatan holistik, ya, ini penting sekali, ya. Namun kita sebagai orang yang sudah belajar harus mendefinisikan kasusnya. Jadi kasusnya kenapa nih? Periksa dong orangnya, lihat mukanya, lihat lidahnya, lihat nadinya, ya, tanyain gimana dia punya kehidupan, gitu. Ya tadi saya bilang kalau udah makan bagus, semua bagus, tapi pola hidupnya nggak bagus, ya sami mawon, gitu ya. Nah kita Transformasi distribusi ya. Transformasi distribusi, ya itu salah satu. Salah duanya apa? Apakah darahnya bagus berputarnya? Sirkulasi ya. Sirkulasi. Salah tiganya apa? Tadi ginjalnya tidak mampu. Ya, ginjalnya asik, tidak mampu. Kenapa? Karena ada hubungan istimewa antara ginjal dengan jantung. Kalau jantungnya bermasalah, itu nggak lama lagi ginjal bermasalah. Atau kebalikannya. Kalau ginjal bermasalah, ada 3 masalah istimewa yang utama, yaitu kepada jantung, liver, dan limpa. Gitu. Nah, kita sebagai terapis berusaha supaya mampu mendefinisikan kasusnya. Kasusnya apa nih? Wah ya, kasusnya limpa dia. Iya, saya makan daging enak, Pak. Perut saya jadi sakit nih. Makan ikan suruh Bapak, perut saya jadi sakit nih, sering di sini sering sakit. Biasanya saya begini begitu. Oh, ini kasus limpa. Sikat limpanya, kuatkan limpanya. Jadi nggak perlu mikirin yang lain-lain kecuali yang faktor eksternal tadi. Itu wajib dirubah. Misalnya dia tidurnya malam. Kadang pagi jam 3, jam 2 baru bisa tidur. Ya udah jelas livernya bermasalah. Gitu. Kenapa livernya, Pak? Ya jam segitu jam mainnya liver, jam tayangnya liver. Jam 1 sampai jam 3. Darah tidak akan terbuat, tidak akan tersaring dengan baik. Kenapa? Fungsi livernya bermasalah. Darah tidak akan terbuat karena syarat membuat darah dia harus dalam kondisi tidur lelap. Nggak bakal jadi darahnya kalau tidur lelapnya nggak ada. Dicampingkan liver ya. Iya. Udah darah tua lagi yang dikirim muter. Darah tua lagi yang dikirim muter. Nggak terjadi penyaringan racunnya. Racunnya ke bawah lagi. Racun disaring. Kirim ke kandung empedu. Ya. Jadi holistik. Umum. Sekarang kemampuan Bapak harus bisa mendefinisikan apa nih kasus dia, yin atau yang kasusnya. Apa yang kekurangan dia nih? Ini materi apa yang kekurangan dia nih? Unsur apa yang dia kurang? Unsur apa yang kelebihan? Lihat lakatnya. Gitu ya, Pak. Baik. Semua Bapak Ibu semua ya perhatiin ya, semuanya harus bisa dilihat, didefinisikan semampu Anda. Ya, mendiagnosa itu penting sekali. Jangan pernah melakukan suatu strategi terapi atau terapi sebelum Anda memberikan diagnosa. Tegakkan diagnosa itu wajib hukumnya. Gitu, ya. Semua kasus. Mbok dia cuman ingusan tok, cek. Itu wajib dilakukan. Makanya kalau misalnya Anda punya rezeki lebih, investasikan salah satunya belajar untuk diagnosa. Gitu. Ya. Baik, demikian Pak Karim, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Ada satu pertanyaan lagi di kolom chat, akan saya bacakan. Ini dari Ibu Gati Tanjung. Izin bertanya Pak dosen, untuk menguatkan si limpa tadi bagaimana ya Pak? Dengan akupunktur atau dengan makanan yang kita makan?
Ya. Baik. Terima kasih. Jadi kembali saya ingatkan bahwa makanan dan minuman itu penting. Dari mana? Itu kan ci bawaan untuk menguatkan, untuk membesarkan, menjaga daripada ci bawaan. Ya, ci bawaan nggak akan menguat kalau misalnya nggak ada cing yang didapat yang baik. Ya, jadi makanan perlu nggak Pak? Ya perlu dong, gitu. Jadi kalau makanan perlu. Sekarang bagaimana cara nguatinnya? Ya kita kuatkan dengan akupunturnya. Bagaimana cara nguatkannya? Ya kita lihat. Nanti udah dapat belum rumusnya untuk penguatan organ Chang atau organ Fu? Teman-teman? Belum ya? Belum, Pak. Oke, emang belum pelajarannya berarti. Jadi sementara kalau misalnya Anda menggunakan teknik yin yang atau teknik wuxing, sekarang kalau misalnya dibilang untuk penguatan, bagaimana caranya? Kita pilih, misalnya Anda mau menguatkan organ limpa, maka kita kuatkan organ limpa. Maka kita kuatkan menggunakan meridian organ limpa. Ya, karena ilmunya ada di wuxing sementara ini, maka gunakan wuxing itu. Maka kita tusuk penguatan limpa. Limpa yin atau yang? Yin. Yin. Katla atau lakat? Katla. Katla. Sekarang, unsurnya apa dia? Tanah. Tanah. Ibunya tanah apa? Jantung. Api. 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 Maka kalau untuk menguatkan menusuk apa? Api. Tusuk ibu. Ibu. Maka tusuk daripada unsur apinya. Api. Ya. 1 SP2. Tusuk SP2-nya. Kuatkan. Ya. Kemudian apa? Kalau misalnya dilihat dia kuat untuk nguatin, maka kita perlu nggak pribadinya, titik pribadinya? Boleh, kuatin titik pribadinya. Ya kan? Maka itu adalah prinsip penguatan sudah. Karena itu yang baru Anda punya. Oke, terus boleh nggak saya kuatin apinya di luar dari meridian SP? Boleh, jantungnya kuatin. Kan jantung ibunya si limpa. Chang ketemu Chang. Yin ketemu yin, yang ketemu yang. Kuatin jantungnya. Berarti jantung dan limpanya dikuatkan. Jantung secara organ kuatin jantungnya. Bagaimana cara nguatin jantung? Ya jantung itu yin atau yang? Yang. Yin jantung. Yin. Nah, Chang atau Fu? Chang. Katla atau lakat? Katla. Katla. Kayu, api, tanah, logam, air. Kayu, api. Berarti yang pertama adalah unsurnya kayu sebagai ibunya api. Yang kedua adalah Chin Yungnya adalah titik pribadinya. Kan kayu, api, tanah, logam, air. Berarti kuatin ibunya daripada si api, yaitu kayu di meridian api, di meridiannya jantung. Berarti yang digunakan 2 meridian, meridian limpa untuk menguatkan limpa, meridian jantung untuk menguatkan jantung. Ya. Ibunya jantung apa? HT9, Saucong. Kuatin. Tusuk dia untuk penguatan. Bagaimana Pak nusuk penguatan? Ya, yang paling gampang searah dengan meridian. Paling gampang. Ya.
tusuk searah meridian. Kalau meridian ke bawah ya tusuk ke bawah. Kalau meridian ke atas ya ke atas. Meridiannya ke arah jari ya ke arah jari. Keluar jari ya keluar jari. Searah dengan meridian. Begitu cara penguatannya, Bu. Bisa dengan satu menggunakan meridian limpa, mengambil ibu daripada limpa. Kemudian yang kedua, kuatkan jantungnya ya dengan cara memilih meridian jantung dan kemudian mengambil titik ibu pada meridian jantung. Ya, itu dulu. Ya. Bu Comi? Bu Priani? Oke. Paham? Sedikit Paham? nggih. Ya, sudah paham ya Bu Gati. Nek sedikit dereng paham, Bu. Jenenge iki nek jenengan kasusnya limpa, pilih meridian limpa. Nggih. Di kaki itu ya, Pak ya. Yo. Di kaki. Nah, hitung dia katla atau lakat. Katla, ya wes kayu, api, tanah, logam, air. Berarti dari ujung pertama SP1 ya. SP1 yin pai itu adalah kayu sifatnya. SP2-nya adalah api. Ya toh? SP3-nya adalah pribadi. Pribadi berarti dia unsurnya sama-sama tanah. Ya toh? Nah, berarti jenengan ambil unsur ibunya. Ibunya tanah apa? Api. Maka ditusuk api, ditusuk SP2-nya. Sampai sini mengerti, Bu? Nggih. Nah, yang kedua, boleh nggak dikuatkan jantungnya? Karena jantung adalah berunsur api. Dia sebagai ibunya limpa. Ya. Ibunya limpa, api, ambil meridian jantung. Kuatkan jantungnya. Jantung atau api, ibunya siapa? Kayu. Di meridian jantung. Kayu yang diambil ditusuk. Jadi ada meridian jantung dan meridian limpa. Meridian limpa ambil jantung, ambil api, di meridian jantung ambil kayu. Untuk penguatan. Karena itu semuanya diambil titik ibu. Oke. Nonton, Bu? Iya. Nggih, Pak. Oke. Wis ngerti ta? Insyaallah. Oke. Alhamdulillah. Oke, baik Pak dosen. Ya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9.30, ini kita langsung saja berikan kesimpulan Pak dosen dari materi yang sudah kita yang sudah Pak dosen paparkan. Ya, silakan Pak dosen. Baik. Bapak Ibu, usahakan dalam pembelajaran yang sudah kita pelajari dibaca ulang, ya. Karena kalau kita bertambah lagi, dia tetap akan balik lagi tuh ke yang kemarin-kemarin. Jadi sangat berkaitan, ya. Terus Itu yang banyak pertama. literasi Pak dosen ya. Ya, di print kalau bisa ya, Bapak Ibu ya. Yang kedua, ketahuilah bahwa masalah pada tubuh manusia adalah soal keseimbangan. Masalah pada tubuh manusia adalah soal keseimbangan. Dan akupuntur berperan untuk menyeimbangkan. Jadi kalau dikatakan menyembuhkan, bukan. Tubuh yang berusaha dipicu untuk memberikan keseimbangan agar supaya tubuh mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Nah, di dalam tubuh itu ada qi dan ada xie, ada qinye. Qi ya. Xie
dan cinye. Itu penting di seluruh tubuh kita ada. Cukup, baik. Semuanya digerakkan oleh Qi, termasuk juga Xie dan Cinye. Kekurangan Qi, maka terjadi kekurangan Xie dan kekurangan Cinye. Demikian juga kebalikannya dari semua itu. Kekurangan Xie tidak menghasilkan Qi, kekurangan Xie tidak bisa menghasilkan Cinye. Cinye, Xie, dan Qi didapat dari Qi didapat atau makan dan minuman. Unsurnya kembali lagi kepada makan dan minuman. Boleh pulang, Pak Guru. Baik, Qi, Xie, dan Cinye, ya, itu semuanya diperlukan oleh tubuh kita dalam beroperasional. Ya, semuanya didapat dari makanan dan minuman. Qi tidak bisa terbentuk bila mana kekurangan Xie, demikian juga kebalikannya dan tidak dapat menghasilkan Cinye. Dan kebalikannya. Kekurangan Xie, kekurangan Cinye, kekurangan Qi, masing-masing kekurangan salah satunya akan mengakibatkan kekurangan yang lainnya. Oleh karena itu, keseimbangan Qi, Xie, dan Cinye itu dibutuhkan oleh tubuh. Kebanyakan kita hanya melakukan penyeimbangan pada Qi dan Xie. Karena inilah kasus utamanya. Kasus utama tubuh adalah pada Qi, stagnansi, atau Xie, stasis. Sama-sama hambat, menghambat, terhambat. Yang lainnya adalah kekurangan. Ya. Kekurangan di salah satu bisa jadi membuat kekurangan di tempat lainnya atau bahkan berbalik di tempat lainnya. Kekurangan yang di satu bisa sangat membuat yang satu lagi berlebihan. Oleh karena itu diseimbangkan. Semua proses penyeimbangan ini sama. Yang terlalu ke kiri geser ke kanan, yang terlalu kanan geser ke kiri. Yang terlalu ke atas turun ke bawah, yang terlalu ke bawah naikin ke atas. Yang defisien dikuatkan, yang ekses dilemahkan, yang dingin dihangatkan, yang panas didinginkan. Ya, saya pikir itu adalah pengetahuan dasar. Ya, terlalu dikurangi, kurang ditambahi. Ya. Ini adalah prinsip dasar pengobatannya. Jadi Qi dan Xie ini penting sekali dipahami. Ya. Demikian, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak dosen sudah memberikan kesimpulan, sudah menyampaikan materi yang pada malam hari ini sangat luar biasa sekali. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, sehat Pak dosen dan sehat untuk kita semua. Ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang sudah hadir pada malam hari ini, sudah mengikuti pembelajarannya. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan membuka kameranya. Kita akan ambil dokumentasinya ya untuk laporan. Baik. Untuk slide 1 mohon dibuka. Pak Samsul mohon dibuka untuk kameranya. Bu Maulida dan masih banyak lainnya yang belum membuka kameranya. Mohon untuk dibuka. Ya. Mohon maaf Pak, izin nggak buka kamera, nggak siap. Baik. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah membuka kameranya, ya siap untuk berpose. Saya hitungan pertama ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak dosen. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan sebagai host ini ada kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Pak dosen. Terima Pak dosen. Jazakallahu khairan. Ketemu lagi, sehat-sehat. Ya, sehat-sehat Pak dosen ya. Mohon maaf nih lagi kurang sehat saya juga ini. Baik, terima kasih. Semoga sehat. Amin. Izin live. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Izin live juga teman-teman semua. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Tenan makin terus ceritanya dia kan gawe tim sukses.